Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Raja Purnomo Siregar. Saya dari kelas 12D ingin menjelaskan tentang apa itu demokrasi liberal. Baiklah, demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintah pimpinan kabinet. Posisi parlemen legislatif sangat kuat untuk mempengaruhi kabinet, bahkan bisa menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Pemerintah kemudian perlu membentuk kabinet baru secepatnya. Demokrasi liberal sebenarnya sama dengan sistem parlementer pada umumnya, namun penyebutan ini digunakan untuk menandai perbedaan dengan masa demokrasi terpimpin yang telah terjadi. Berikut ciri-ciri masa demokrasi liberal. Yang pertama, parlemen memegang posisi yang kuat terhadap kabinet. Presiden dan wakil presiden bertugas sebagai kepala negara saja. 3. Penentuan kebijakan didasarkan atas keputusan mayoritas. Yang keempat, sering terjadi mosi tidak percaya pada kabinet. Yang kelima, terjadi banyak gerakan ketidakpuasan karena lemah dan tidak stabilnya pemerintah. Pemilu terlaksana sebagai proses demokrasi. Konstitusi menjadi landasan penting bagi negara dilihat dari pembentukan konstitusinya. Sejarah singkat Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kesepakatan antara Indonesia dan Belanda dalam konferensi meja mundar tanggal 6-15 Desember 1949, salah satunya adalah membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dengan panduan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1950, RIS terdiri atas 16 negara bagian dengan luas wilayah dan penduduk berbeda-beda. Sistem parlementer dan Senat RIS pada 16 Desember 1949 menunjuk Insinyur Soekarno sebagai Presiden RIS yang kemudian menunjuk Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. 17 Agustus 1950, RIS kembali menjadi Republik Indonesia Negara Kesatuan. Tampuk kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh M. Natsir sebagai Perdana Menteri. Sejak September 1950, demokrasi liberal berjalan terpincang-pincang dengan adanya 7 kabinet dan dalam 9 tahun. Gerakan separatisme di banyak tempat, kekacauan ekonomi nasional, ketidakstabilan keberkepanjangan ini nantinya dihentikan oleh presiden dan digantikan dengan pemerintah otoritarian. Berikut adalah kabinet yang pernah memerintah. Yang pertama, kabinet Natsir. Yang kedua, kabinet Sukiman. Yang ketiga, kabinet Wilopo. Yang keempat, kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama. Kemudian yang kelima, kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua. Yang ketujuh, kabinet Juanda. Berikut adalah kebijakan politik pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, Konferensi Asia Afrika. Yang kedua, Pemilu 1955. Yang ketiga, politik luar negeri bebas aktif. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.